Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal mutabayyi'ani lan utawi wong kang mbek loro. Iku bil khiyari tetep kelawan kena khiyar. Malam yatafarraqa ing dalem selagine durung pisah sapa mutabayyi'an. Walahuma lan iku tetep wenang kedue mutabayyi'an an yashtarita utawi yen tok nyaratake sapa mutabayyi'an. Itulah huma jar majrur di awal, kemudian di depannya bukan isim tetapi fi'il yang kemasukan an masdariyah. Makanya ditakwil sebagai masdar sehingga an yashtarita bisa menjadi mubtada muakhar. An yashtarita yen toh nyaratake utawi yen toh nyaratake sapa mutabayyi'an al khiyara ing khiyar ila salasati ayyamin tumeka maring telu pira-pira dina. Wa idza wujida lan tatkalane den temuake bil mabi'i kelawan mabe barang kang den dol, barang yang dijual. Opo aibun cacat falil mustari mongko iku tetep kedue mustari wong kang tuku radduhu utawi balikake mabi. Wala yajuzu lan ora wenang opo bai'u samaroti ngedol buah mutlakon hale mutlak illa ba'da buduwi solahiha kejaba ing dalem sakwise pertelane patute samarah. Wala lan ora wenang bayuma ngedol barang fihi kang iku tetep ing dalem ma ar-riba utawi riba bijinsihi kelawan jinise emak rotban hale teles illal labana kejaba uang. Segitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutabayyi'ani sareng ari jalma anu jual beli. Berarti mutabayyi'an maksudnya adalah bai' wal mustari, pembeli, penjual dan pembeli. Bil khiyari eta tetep menang khiyar malam yatafarraqa salagi can pisah ieu mutabayyi'an. Walahuma sareng eta tetep wenang pikeun mutabayyi'an an yashtarito ari yen tah nyaratkeun nyen syarat ieu mutabayyi'an al khiyaro kana khiyar ila salasati ayyamin nepi ka 3 pirang-pirang poe. Wa idza wujida sareng di mana-mana ditemukeun, sareng di mana-mana aya bil mabi'i kalawan mabe barang anu dijual naon aibun aib falil mustari mangka eta tetep wenang pikeun jalma anu meuli naon falil mustari mangka eta tetep pikeun eta tetep pun wenang pikeun jalma anu meuli radduhu ari ngabalikeun itu mabe. Wala yajuzu sareng teu meunang naon bai'u samaroti ngajual buah mutlakon halna mutlak illa ba'da buduwi solahiha angin dina saparantos pertela pantesna ieu buah atau bagusna ieu buah. Wala bai'uma sareng henteu meunang ngajual perkara fihi anu eta tetep dina ieu mah ar-riba ari riba bijinsihi kalawan jenisna mah rotban halna baseuh. Itu dibacanya rotban ya, bukan rutob. Kalau rutob apa? Kurma basah. Rutob kalau ini bacanya rotban. Rotban itu basah. Illal labana angin susu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini masih melanjutkan di
bahasan awal Kitabul Buyu itu tentang jual beli muamalah ya. Tentang muamalah. Dan sekarang kita memasuki bahasan tentang khiyar. Jadi dalam jual beli itu ada yang namanya khiyar. Khiyar itu karena dalam jual beli itu kan asalnya adalah akadnya luzum. Luzum itu artinya kalau sudah transaksi terjadi, sudah sama-sama oke dan tidak ada cacat, maka itu ya sudah sah, sudah selesai. Nggak bisa udah beli, misalkan beli udah lama udah dipakai terus terjadi nggak bisa, karena akadnya akad yang luzum. Makanya Islam itu memberi kemudahan untuk menjaga hak dari penjual dan pembeli dengan adanya khiyar. Apalagi sekarang kan seperti zamannya online, jual beli online, itu kan ada khiyarnya itu dengan apa, di return, jadi returnya itu. Retur, dikembalikan barangnya. Nah, itu juga termasuk khiyar. Makanya di sini dijelaskan ini untuk melindungi hak konsumen dan penjual dengan adanya khiyar. Nah, di situ wal mutabayyi'ani bil khiyar. Bagi mutabayyi'an, dua orang yang sedang jual beli, berarti siapa aja yang sedang jual beli itu? Penjual dan pembeli. Jadi yang pertama, pada ibarat pertama kita dapat memahami bahwa ya juzu al-khiyar. Khiyar itu diperbolehkan. Yang pertama itu walaupun disebutkan hanya al-mutabayyi'an, berarti al-mutabayyi'an itu di situ siapa aja? Yang pertama al-ba'i'. Ba'i itu siapa? Penjual. Yang kedua yang boleh khiyar itu siapa? Al-mushtari. Al-mushtari, penjual. Dan di sini sebenarnya ada satu lagi yang diperbolehkan untuk khiyar. Tidak hanya penjual dan pembeli saja. Bisa saja khiyar itu diajukan oleh orang lain. Al-akhar, orang lain. Maksudnya orang lain gimana? Artinya kan kalau penjual jelas, misalkan ternyata setelah terjadi transaksi ternyata uangnya palsu atau uangnya sudah nggak laku karena sobek, berarti kan nanti bisa dikembalikan, bisa khiyar. Kemudian pembeli jelas, ternyata barangnya ini tidak ori atau barangnya udah ada yang cacat, udah ada minusnya, maka itu boleh khiyar, dikembalikan lagi. Kemudian di sini ada satu orang lagi, al-akhir. Apa yang dimaksud al-akhir orang lain? Misalkan seperti ini. Pulki disuruh sama ibunya. Pulki pamelikeun tiung. Pulki belikan kerudung. Ya, Pulki berangkat ke pasar, yang warna apa? Warna ini, bahannya gini. Terus setelah ketika transaksi dengan penjual kerudung, Pulki bilang, "Mang, ini nanti saya pastikan dulu ya dengan ibu saya. Kalau ibu saya oke, berarti ini jadi. Kalau ibu saya nggak oke, berarti nanti kembalikan lagi." Nah, itu yang disebut dengan orang lain. Atau misalkan Hamdan misalkan beli apa? Beli motor. Ini saya beli motor. Tapi nanti saya tanyakan dulu, setelah ini mau saya tanyakan ke teman saya Iban misalkan, karena Iban ini montir yang jago tentang permotoran. Nanti kalau kata Iban bagus, berarti ya saya jadi beli, kalau tidak berarti gagal. Itu yang dimaksud dengan khiyar. Yang berhak di situ adalah al-akhir, artinya bisa memutuskan adalah orang lain. Baik bagi si ba'i, artinya akhir ini pihak ba'i atau pihak mushtari. Jadi tidak hanya penjual dan pembeli saja. Itu yang kita pahami dari wal mutabayyi'ani bil khiyar. Malam yatafarraqo. Di situ malam yatafarraqo. Ini kan di sini. Jadi juga lil ba'i dalam lil ba'i, lil mushtari, lil akhir. Ini menjelaskan tentang macam-macam khiyar. Yang pertama di situ, jenis khiyar yang pertama, malam
yatafarraqu. Sehingga khiyar itu ada 3 macam. Anwa'un khiyar, macam-macam khiyar. Macam-macam khiyar dari ibarat yang pertama, di situ redaksinya malam yatafarraqu. Boleh khiyar terjadi selama si penjual dan pembeli belum berpisah. Maka yang ini kita kenal dengan khiyar majlis. Khiyar majlis. Khiyar majlis itu malam yatafarraqu. Makanya itu disyarat. Sekarang kita baca syarahnya. Wal mutabayyi'ani bil khiyari. Dan orang yang jual beli itu boleh khiyar baina imdha'il bai'i, di antara melanjutkan transaksi jual beli au fashihi, atau membatalkan transaksi jual beli. Ayas butuh, yakni tetap lahuma bagi mutabayyi'an, bagi penjual pembeli, khiyarul majlisi, khiyar majlis fi anwa'il bai'i kasalami, pada macam-macam baik seperti akad salam. Kan akad salam itu nanti di pasal selanjutnya itu kan kita membuat pesanan. Misalkan pesan buat lemari mau dibawa kemana? Ke Awapa, saya santri baru. Mau yang kayak gimana lemarinya? Lemarinya tingginya berapa maksimal? 180 cm. Lebarnya? Lebarnya panitia 90 cm. Panjang lebar tingginya. Pokoknya kemudian nanti pintunya berapa? Pintunya 2. Dari kayu apa? Kayu jati. Terus pakai kaca. Kacanya harus segede pintu, harus full, ada kacanya. Dan itu harus dijelaskan deskripsinya dalam bai'us salam nanti. Nah, ketika setelah terjadi akadnya, kan itu pesanan kan barangnya belum ada karena baru dipesan. Nanti setelah barangnya datang ternyata tidak sesuai. Wah, ini jatinya cuma pintunya saja. Maka di situ boleh khiyar. Itu yang dimaksud fi anwa'il bai'i kasalami, seperti akad salam. Malam yatafarraqu, apa yang dimaksud dengan khiyar majlis? Di situ malam yatafarraqu, selama si penjual dan pembeli belum berpisah maka masih boleh khiyar. Ai muddata adami tafarruqiha urfan, masa dari berpisahnya si penjual dan pembeli itu disesuaikan dengan urf, kebiasaan. Sesuaikan dengan kebiasaan. Ayan qati'u khiyarul majlis, terputus khiyarul majlis, artinya sudah tidak berlaku lagi. Imma bitafarruqil mutabayyi'aini, baik dengan berpisahnya penjual dan pembeli, bibadanihima, dengan tubuhnya, an majlisil akdi, dari majlis akad, au bi an yakhtarul mutabayyi'ani, atau memilih si penjual pembeli ini luzumal akdi, memilih luzumnya akad tersebut. Jadi akadnya ini sudah deal, nggak akan bisa diganggukan, sudah sama-sama cocok. Falau ikhtaru ahaduhuma luzumal aqdi wa lam yakhtaril akharu fawran saqata haqquhu minal khiyar. Apabila salah satu dari penjual pembeli itu memilih memastikan jual belinya sudah sah, ini nggak akan ada khiyar lagi. Wa lam yakhtaril akharu, dan tidak memilih pihak yang lain fawran, saat itu juga saqata haqquhu minal khiyar, maka gugur haknya dari khiyar. Wa baqiyal haqqu lil akhar. Misalkan gini, kata si pembeli atau kata si penjual, artinya kan di sini boleh khiyar bagi siapa? Penjual, pembeli, dan bahkan untuk akhir orang lain. Nah, kata si pembeli, ini udah pasti ini saya beli, nggak akan saya kembalikan. Udah fix lah, ini nggak akan saya kembalikan. Berarti itu yang dimaksud dengan luzum, sudah deal, tidak ada khiyar di situ. Tetapi si pihak satu lagi, si penjual, tidak mengatakan seperti itu. Dia masih perlu mengecek uangnya asli atau tidak dan lain sebagainya. Maka pada saat seperti itu, satu pihak sudah menyatakan luzum, sudah memfikskan, itu sudah deal, ini nggak akan ada perubahan pikiran, maka hak khiyar bagi yang mengatakan luzum itu sudah hilang, tetapi bagi pihak yang lain, si penjual masih ada. Itu yang dimaksud dari baqiyah al-haqqu lil akhari, maka hak untuk khiyar itu masih ada milik akhir, pihak yang satunya lagi. Itu yang pertama, khiyar majlis, selama belum berpisah badan atau menetapkan luzum, artinya sudah deal, ini nggak akan berubah pikiran.
Ini dalam khiyar apa? Khiyar majlis. Karena khiyar majlis itu berpisah badan. Nah, berpisah badan itu gimana? Misalkan kita transaksi di sini. Saya transaksi di sini jual beli, misalkan jual beli HP. Sudah transaksi selesai, kemudian pergi. Berarti khiyar majlis sudah tidak ada. Terus bagaimana kalau misalkan hanya berbicara lama gitu ya. Setelah transaksi selesai, berbicara lama tapi masih duduk di situ. Masih duduk selama 1 jam misalnya. Masih ada gak khiyar majlisnya? Masih ada gak? Masih ada karena masih belum berpisah. Yang penting masih tetap pada posisi yang sama. Karena di situ yang disebut kategori pertama itu khiyar majlis. Saya dipahami ya khiyar majlis ya. Jadi nggak bisa misalkan masih ada hak khiyar majlis, kata si penjual, kamu udah bilang mau beli nggak bisa dikembalikan, nggak bisa. Jadi akan dibenangkan hukum secara syara adalah ya tadi yang ingin membatalkan atau yang ingin khiyar karena masih berlaku hukum khiyar majlis. Seperti tadi, setelah misalkan dia beli barang, setelah selesai transaksi, tahu-tahu dapat chat, jangan jadi beli, ini udah ada, maka itu masih boleh nggak? Masih boleh, yang disebut khiyar majlis. Kemudian yang kedua, di situ walahuma an yastarito al khiyaru ila salasati ayyamin. Dan bagi mutabayi'an, bagi si penjual dan pembeli, an yastarito boleh mensyaratkan khiyar majlis. Ila salasati ayyamin boleh mensyaratkan sampai 3 hari. Ini yang dimaksud dengan khiyar syarat atau khiyaru syaratin. Khiyar syarat. Ila salasati ayyamin. Nah, di situ di syarahnya dilihat lagi walahuma ayil mutabayyi'aini wa kadzali ahadihima idza wafaqahul akhar. Dan boleh bagi penjual dan pembeli, begitu pula bagi salah satu baik penjual maupun pembeli, apabila pihak yang lainnya itu setuju, an yastarito al khiyar, boleh mensyaratkan khiyar fi anwa'il bay, pada macam-macam jual beli, ila salasati ayyamin, sampai 3 hari. Jadi bukan dari, dan di sini tuh sabu minal akdi dihitung mulainya 3 hari tersebut dari akad, bukan dari berpisah. Jadi misalkan tadi jual beli ini telah selesai, tapi nanti saya cek dulu ya selama 3 hari. Kalau sekiranya ternyata tidak sesuai, maka nanti saya nggak jadi belinya atau dikembalikan lagi. Nah itu kalau si pembelinya sepakat, maka batas maksimalnya hanya sampai 3 hari. Tidak boleh sampai seminggu. Saya syaratkan seminggu ya. Seminggu saya pakai dulu, kamu sebulan gitu. Nggak bisa, tidak sah. Maksimal itu adalah 3 hari. 2 hari boleh nggak? Boleh. Kan 3 hari ini maksimal, bukan harus 3 hari, tapi 3 hari itu maksimal. Makanya di sini dengan ila, sampai 3 hari. Dan dimulai dihitungnya itu bukan dari berpisah. Dihitung 3 hari itu dimulai dari waktu akad. Jadi selesai akad, misalkan akad jam 12 siang. Jam 12 siang. Berarti jam 12 siang, katakan sekarang tanggal berapa? 18. Tanggal 18 jam 12 siang. Berarti setelah selesai akad di situ terus mensyaratkan 3 hari. Maka nanti selesai waktu khiyarnya tanggal berapa? Tanggal 21. Jangan 21 kan berarti tanggal 19, 20, 21. 19, 20, 21. Berarti tanggal 21 jam 12 siang, maka itu sudah habis masa khiyar. Berarti di situ sudah tidak bisa lagi dikembalikan. Gitu ya, sampai 3 hari. Dan di sini nggak semuanya bisa dikhiyarkan 3 hari. Kalau seperti makanan nggak bisa. Ini kalau nanti saya sakit perut, saya kembalikannya, kemana kembalikannya? Itu 3 hari. Makanya di sini sesuatu yang secara galibnya itu tidak akan rusak pada masa khiyar tersebut. Seperti mobil, motor, HP, 3 hari kan normalnya nggak
rusak. Falau zadal khiyaru ala salasi, kalau khiyar itu lebih dari 3 hari batolal abdu maka akadnya batal. Walau kanal mabi'u mimma yafsudu fil muddatil mustaritoti, walaupun al mabi itu apa? Barang yang dijual. Itu sesuatu yang dapat rusak fil muddatil mustaritoti pada masa yang disyaratkan. Walau kana dan apabila ya. Walau kan dan apabila al mabi'u yang di barang yang dibeli itu mimma termasuk barang yang sudu yang rusak fil muddati pada masa al mustarototi pada masa yang disyaratkan batolal abdu. Sama seperti tadi saya mensyaratkan roti. Roti ini sisa kadaluarsanya sedikit lagi kan, sebentar lagi kalau 3 hari itu bakal kadaluarsa, maka itu otomatis batal akadnya kalau syaratnya seperti itu. Atau tadi mie goreng mang saya beli tapi saya syarat 3 hari ya, bisa otomatis batal karena mie goreng itu tidak akan bertahan 3 hari ya. Itu yang disebut khiyar apa? Khiyar syarat. Wa idza wujida bil mabi'i aibun, wa idza wujida dan apabila ditemukan, wujida itu bisa maknanya ditemukan, bisa maknanya ada. Wa idza wujida dan apabila ada, bisa juga dan apabila ditemukan bil mabi'i pada mabi. Apa tadi mabi? Barang yang dijual. Aibun terdapat aib atau cacat. Falil mustari radduhu, maka boleh bagi si pembeli radduhu apa? Mengembalikannya. Nah, ini termasuk kategori yang ketiga, berarti disebut khiyar aib. Khiyar aib. Khiyar aib. Apabila ternyata pada barang dagangannya atau barang yang ditransaksikannya terdapat aib, cacat, maka boleh bagi si mustari pembeli radduhu mengembalikan barangnya. Apakah nanti dengan ditukar dengan barang yang baru atau dengan menggagalkan akadnya. Nah, itu disebut khiyar apa? Khiyar aib. Maka di situ di syarahnya dilihat aibun, aibun maujudun, yakni aib maujud yang ada qoblal qabdi sebelum diterima. Misalkan tadi jual beli mobil atau motor, misalkan Pulki beli motor online misalnya, COD-an. Di mana COD-an? COD-an di kampus gua. COD-an di kampus gua. Kata si penjual mah ini motor nggak pernah kecelakaan, pokoknya motornya masih bagus. Oh, oke. Kemudian setelah Pulki pakai, ini kerasa kok gini nggak enak, nggak bisa stabil motornya. Dibawa ke bengkel sama Pulki atau ditanya ke temennya yang ngerti. Oh, ini mah bekas kecelakaan, pernah kecelakaan motornya. Berarti kan di situ ada aib. Walaupun secara fisik itu terlihat utuh, tidak terlihat ada aib, tetapi kan kalau bekas kecelakaan itu pasti ada efeknya. Maka di situ Pulki boleh mengajukan khiyar. Khiyarnya disebut khiyar apa? Khiyar aib. Lil mustari, bagi pembeli raddu boleh mengembalikannya. Asalkan tadi aibnya ini, cacatnya ini qoblal qabdi, sebelum diterima barangnya. Karena kalau ternyata cacat itu berasal setelah diterima, misalkan setelah Pulki bawa, pas dibawa pulang setelah transaksi jatuh, berarti itu aibnya ba'dal qabdi. Maka yang seperti itu tidak termasuk khiyar aib. Jadi aibnya ini memang aib yang ada sebelum diterima barang. Dan macam-macam kan qabd itu. Makanya qabd, jadi antara syarat jual beli itu harus apa? Harus ada ijab qabul, dan itu harus ada qabd. Qabd itu menerima. Al-qabdu itu menerima. Menerima itu bagi dua pihak kan, berarti menerima saman dan musman. Menerima kalau yang satu membeli motor berarti yang satu ngasih uang, yang satu ngasih motor. Dua-duanya harus qabd kan? Harus dua-duanya menerima. Nah, qabd ini di dalam muamalah, di dalam jual beli itu ada
ini. Misalkan kalau seperti jual beli pulpen atau spidol. Saya beli spidol, tinggal kasihin kan? Kasih spidol, terima uang. Itu selesai. Tapi kalau rumah gimana? Rumahnya dianterin. Kumaha transaksi? Kasih kunci. Atau gimana? Nah, di sini dalam fikih dibahas. Yang pertama, al-qabd itu imma, ada kalanya penerimaan dalam transaksi itu imma ditanawul. Tanawul itu langsung didapatkan saja, diambil saja. Seperti tadi jual beli spidol, jual beli HP, gelas, kitab, kan tinggal diterima saja. Yang kedua, itu yang barusan wa imma, dan ada kalanya benda tersebut itu harus bitahliyah. Bitahliyah itu apa? Dengan mengosongkannya. Seperti tadi jual beli rumah. Misalkan saya menjual rumah, sudah transaksi sampai ditulis segala pakai nota, tapi rumahnya belum dikosongkan, maka rumah tersebut belum dikatakan diterima. Karena kalau sudah kalau sudah dikosongkan baru bisa dikatakan qabd. Jadi seperti itu. Misalkan jual beli rumah, di rumah itu kan macam-macam kan, kayak kasur, kulkas, ada apa lagi, lemari, ya ada sendok, ada piring, macam-macam kan. Itu caranya adalah dengan bitahliyah. Ini mencontohkan seperti al-bai'. Oh, contoh yang lain apa? Mazro'ah. Mazro'ah apa? Sawah, ladang gitu. Itu kan termasuk. Berarti kalau misalkan menjual tanah, maka tanah itu harus dikosongkan. Artinya dikosongkan dari perkara yang tidak termasuk dalam transaksi. Misalkan menjual sawah, tapi di situ masih ada traktornya. Nah, itu kan tidak termasuk tahliyah. Harus dipindahkan dulu traktornya. Kamu kebo, tarik kebo. Itu tarik kebo kan tanah ini gampang ya. Contohnya seperti al-qalam, al-jawal. Apa jawal? Jawal HP. Iya teman sejati. Tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah ditinggalkan. Teman sejati HP. Nah, itu bitahliyah. Dan satu lagi, qabd itu wa imma, dan terkadang qabd itu harus dengan bin naqli, dengan dipindahkan, bin naql, dengan dipindahkan. Misalkan seperti apa? Seperti mobil, motor, itu dengan dipindahkan. Atau seperti hewan gitu. Misalkan gunam apa gunam? Domba, bakor, sayarok, mobil. Maka itu serah terimanya adalah dengan dipindahkan. Jadi kalau sebaliknya kan kalau harus serah terima, diangkat atau dipindahkan kan nggak bisa. Atau kudu ditangkap kan enggak. Kudu ditangkap sebagai bukti sudah dimiliki. Itu dengan dinakal, cukup dipindahkan saja. Nah, itu yang dimaksud dengan maujudun qoblal qabdi. Nah, seperti tadi rumahnya belum dikosongkan, sudah selesai transaksi, artinya transaksi dengan uang itu, tapi rumahnya belum dikosongkan. Sebelum dikosongkan ada gempa sehingga rumahnya hancur. Maka itu tanggung jawab siapa? Pembeli atau penjual? Penjual. Karena apa? Karena belum qabd. Tapi kalau sudah dikosongkan rumah, setelah selesai transaksi, tahu-tahu ada gempa, berarti tanggung jawab siapa? Mustari. Makanya kenapa kita penting memahami qabd ini? Mustari. Nah,
Apabila aibnya itu ada sebelum diterima, maka boleh khiyar. Dan yang dimaksud dengan aib di situ disebutkan tanqusu bihil qimatu, yang dimaksud dengan aib adalah tanqusu yang menjadi kurang bihi dengan aib tersebut al qimatu nilai awil ainu atau ainnya atau fisiknya nakson yafutu bihi gorodun sahihun, yaitu nakson kekurangan yang itu yang bisa menghilangkan tujuan dari benda tersebut. Yang pertama berarti ada aib, gampangnya yunkisu. Nakoso itu kan fiilnya lazim. Nakoso berkurang. Nakoso almatu, air berkurang. Tapi kalau ankoso yunkisu, mengurangi. Berarti yunkisu, air yang mengurangi. Yang pertama al iman, mengurangi nilai dari mabeh tersebut. Dan yang kedua yang disebut aib adalah yaitu aibun yunkisu al ain. Ain itu fisiknya, fisik dari barang jualannya, barang yang didagangkannya. Yang pertama contoh yunkisu qimah, yang mengurangi nilai bendanya. Contoh seperti tadi motor, mobil yang ternyata habis kecelakaan. Berarti kan di situ walaupun secara terlihat ini kayak mobil baru karena sudah dicat, sudah dirapikan, dibawa ke ketok magic, ke bengkel bubut. Pokoknya di situ sudah terlihat bagus, tetapi ternyata pernah kecelakaan. Berarti otomatis kan mobil yang pernah kecelakaan dengan mobil yang belum pernah itu pasti lebih mahal mana? Yang belum pernah. Sehingga air yang tersebut, air yang ditemukan, air tersebut dapat mengurangi nilai mobilnya, maka itu bisa dikatakan air, sehingga boleh adanya khiyar air. Atau yunkisul ain, misalkan membeli kambing ternyata pincang kakinya, jadi kan di situ ada air fisiknya yang kurang, atau telinganya nggak ada, atau apa lagi, misalkan seperti membeli motor stangnya stangnya nggak ada, kira stangnya nggak ada, atau bannya cuma satu. Pokoknya itu yang dimaksud al-ain nakson yafutu bihi gorodun sahihun, yang sekiranya mengurangi nilai dari maksud benda tersebut. Misalkan membeli buku ternyata ada satu halaman yang hilang, nah itu kan berarti nakson yang mana maksudnya, al-ain atau apa? Al-ain atau qimah? Ain, jelas kan? Ainnya ini ada satu halaman yang hilang. Wah, itu contoh dari ain. Jadi yang dimaksud ain itu bukan wah imah cacat, imah tuh cacat itu yang seperti apa? Jadi cacat itu sekiranya dapat mengurangi nilai atau mengurangi fisiknya, fisik atau ainnya. Wa kana ghalibu fi jinsi dzalikal mabi'i ada madzalikal ain. Dan kebiasaan dari jenis barang dagangan tersebut tidak terdapat aib itu. Jadi biasanya mobil itu normalnya bukan bekas kecelakaan, atau buku itu normalnya ya halamannya lengkap. Halamannya lengkap. Ini ada satu halaman hilang atau satu lembar hilang. Kalau di sini dicontohkannya kazina rokikin, seperti hamba sahaya yang berzina. Ini kan jelas mengurangi nilai, kan? Hamba sahaya wasarikotihi, atau hamba sahaya yang punya riwayat mencuri, kan jelas itu berarti menjadi mengurangi nilai. Wa ibaqihi, dan dia pernah kabur, berarti itu menurunkan nilai. Falil mustadirotuhu, maka boleh bagi pembeli roduhu mengembalikan ayil mabihi, yakni mabih. Ini pembahasan mengenai khiyar. Jadi khiyar itu boleh dilakukan bagi bai, mustari dan akhir. Kemudian macam-macam khiyar, yang pertama ada khiyar majlis. Khiyar majlis itu batasnya sampai apa? Berpisah. Walaupun setelah akad ngobrolkeun heula, misalkan ngobrolkeun naon? Ngobrolkeun kemerdekaan, ngobrolkeun pemerintah, ngobrolkeun korupsi. Terjadi terjadi, maka itu bisa. Kemudian ada khiyar syarat. Itu ketika mensyaratkan batas maksimalnya berapa hari? 3 hari. Yang terakhir khiyar
aib. Yang dimaksud aib di sini adalah yunkisul qima atau yunkisul aib, yang bisa mengurangi nilai benda tersebut atau yang mengurangi fisiknya, aibnya. Nah, sekarang ini pembahasan yang lain. Wala yajuzu bai'us samaroti mutlaqon. Tidak boleh jual beli buah mutlakon secara mutlak. Secara mutlak jual beli buah itu tidak boleh. Nah, belum beres, ada ilahnya. Illa ba'da buduwi solahiha, kecuali sudah nampak solahiha, bagusnya itu buah. Artinya buah itu akan mendekati panen, mendekati dapat dipanen. Jadi gini, misalkan seperti sedang musim duren, banyak tuh yang jual duren tapi masih di pohonnya, borongkeun malah. Padahal masih segede-gede gini kan, segede-gede kepala tangan, maka itu langsung beli satu pohon buah-buahnya, maka itu tidak sah jual belinya. Karena apa? Segede gini belum bisa dikonsumsi. Artinya sholah itu artinya ketika sudah nampak sholahiha. Sholahiha di sini dijelaskan. Mari syarahnya. Wala yajuzu bai'us samaroti, tidak sah jual beli buah al munfaridati, yang terpisah anis sajarati, dari pohonnya. Jadi jualnya cuma pohon saja, cuma buah saja, enggak sama pohonnya. Jadi misalkan seperti ini jambu. Jambunya masih kecil-kecil, masih pentil-pentil. Wah, kayaknya ini bakal banyak, saya beli ini semuanya. Semuanya saya beli. Tapi biarin dulu aja, enggak dipetik sekarang, maka itu tidak sah. Karena belum buduwi sholahiyah, belum nampak bagusnya buah tersebut. Karena segede itu kan belum pasti. Sehingga dalam hadis itu, ketika Nabi menemukan transaksi seperti ini, kata Nabi itu, kalau misalkan buah tersebut ternyata rusak, artinya tidak menjadi sampai matang, keburu mati, terus kamu sudah mendapatkan untung dari penjualan buah kamu. Terus apa yang kamu berhak apa atas uang yang kamu terima dari penjualanmu? Padahal dia si pembeli nggak dapat apa-apa. Karena apa? Buahnya pada jatuh misalkan ada angin gitu, sehingga nggak dapat apa-apa kan. Tapi si penjual udah dapat uang. Sehingga kamu berhak apa atas uang itu? Padahal si pembeli rugi kan. Makanya Nabi melarang jual beli buah yang masih di pohon, dan di situ ba'da budu tidak, masih belum nampak buahnya tersebut akan matang. Kemudian ai'an syartil qot'i, artinya tidak ada syarat qot'i, tanpa syarat dipetik. Sehingga dalam jual beli buah yang masih di pohon, kayak mus sama roh, obla buduwi sholahiha. Jual beli buah sebelum buduwi sholahiha, sebelum nampak dia akan bagus gitu, akan sampai matang. Maka di sini salah sesuai. Ada tiga gambaran. Ketika terjadi transaksi jual beli ya buah yang masih ada di pohon dan masih belum terlihat akan matang, di situ ada tiga macam. Yang pertama, yang ada dua macam yang batal, tidak sah, tetapi ada satu yang sah. Di situ ai an syartil qot'i, itu menyebutkan jual belinya yang sah apabila disyaratkan dengan qot'i, dengan dipetik saat itu juga. Nah, di sini terdapat dua al-batilatan. Ada dua yang batal, yaitu al-bai'
tanpa ada syarat apa-apa. Pokoknya ini saya punya pohon mangga, tapi masih pentil-pentil. Ini biasanya tahun kemarin tuh dapat sekian puluh kilo. Tahun kemarin itu. Nih kalau mau boleh 1 juta aja. Kemudian itu kan terjadi transaksi jual beli. Maka transaksinya sah atau enggak? Sah atau tidak? Tidak sah. Itu yang batal. Kemudian disatir info. Dengan syarat ibko artinya dibiarkan. Misalkan ini saya beli ya, tapi biarin aja sampai matang. Nanti udah matang baru saya ambil. Nah, itu maka itu juga tidak sah. Yang sah itu cuma satu. Yang sah, yang sah itu cuma satu, yaitu bisyarti al-qot'i, dengan syarat memotong. Qot'un itu kan motong, maksudnya adalah dengan diunduh. Nah, diunduh tadi petik. Misalkan saya beli buah pala, masih kecil-kecil, gak apa-apa, emang saya butuhnya pala kecil-kecil, langsung dipetik saat itu juga, maka itu baru boleh. Itu ya. Kalau dibiarkan maka itu tidak boleh. Jadi boleh nggak jual beli buah yang masih di pohon dan masih pentil-pentil? Boleh, asalkan dengan syarat dipetik. Jadi boleh dijual sok, tapi ambil sekarang, baru itu bisa sah. Artinya kan la yajuzu itu bukan hanya tidak sah tetapi juga haram. Jadi la yajuz itu artinya tidak sah dan haram. Kemudian di sini illa ba'da buduwi sholahiha, kecuali setelah nampak duhuri, setelah nampak sholahiha. Sholahiha itu patutnya atau dia akan pantas, akan bagus gitu buahnya. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa yang dimaksud sholahiha adalah fima yatalawwanu, pada buah-buahan yang berubah warna. Artinya dari pentil, dari apa? Belum matang tadi sebutnya apa? Ke matang. Belum matang wae. Dari belum matang ke matang itu dia mengalami perubahan. Maka intihau haliha ila ma yuqsadu minha ghaliban. Ketika sudah berubah keadaannya kepada keadaan yang dimaksud. Di sini contohkan kahalawati kosobin, seperti manisnya tebu. Nah, tebunya sudah ada manisnya, berarti itu sudah apa disebutnya? Sudah sholah, sudah boleh ditransaksikan. Kemudian wahumudati rumanin, dan kecutnya buah delima. Buah delima udah mulai kerasa asam, maka berarti itu udah sholah, udah bisa dijual belikan. Wali nitinin, dan sudah lembeknya buah tin. Atau kalau seperti buah apa ini? Jambu, sudah nampak kemerahan, sudah besar. Atau kalau mangga sudah kekuningan gitu. Nah, itu kan berarti fima yatalawanu, pada buah yang berubah warna. Yang tidak berubah warna ini. Kembali. Fima la yatalawanu, yang tidak berubah warna seperti tebu dan buah delima dan buah tin. Nah, kalau yang berwarna, yang dapat mengalami perubahan warna dari belum matang ke matangnya, bi an ya'khudha fi humratin, berubah menjadi mulai berubah kemerahan, au sawadin atau kehitaman, au sufratin atau kekuningan. Nah, di sini dicontohkan kalau Nabi seperti anggur merah. Anggur merah itu anggur. Kurma. Menurut anggur atau kurma. Kalau inab sih, inab mah kurma. Wal ijaz dan buah pir, wal balah dan buah kurma yang muda. Nah, di sini artinya ketika mengalami perubahan sudah seperti tadi, kalau mangga sudah mulai berwarna kuning, berarti udah mau matang, maka itu mulai. Amma qabla budu'i sholiha fala yasihu bai'uha mutlaqan la min sahibi syajarati, itu secara mutlak tidak boleh kalau belum budu'i sholiha. Jadi budu'i sholiha itu kalau dia yang berubah warna ketika warnanya sudah mendekati warna matang.
Kalau yang tidak berubah warna berarti sudah memiliki sifat yang matang, seperti tebu udah ada manisnya, delima sudah ada asamnya, berarti itu sudah solap, sudah bisa dijual belikan. Kalau belum maka tidak boleh. Kemudian di situ wala bai'u ma fihi riba bijin sihi rotban illal labana. Nah ini penjelasan yang lain lagi. Dan tidak sah bai'u ma menjual sesuatu fihi yang pada sesuatu itu ar-riba ada riba. Apa ingat malun ribawi kemarin teh? Saya ingat teh arfi. Nah, saya cuma ngaji ya. Masih. Apa saja malun ribawi itu? Alasannya yang pertama anak dia yaitu emas perak. Itu malun ribawi. Berarti ilatnya adalah anak dia. Yang kedua al-mat'umat yaitu makanan. Pokoknya emas perak berarti di situ termasuk uang, termasuk malun ribawi. Lagi malun ribawi disilahkan dengan harta ribawi. Bukan berarti harta itu otomatis riba ya, tapi malun ribawi itu harta yang di situ memiliki syarat khusus agar transaksinya tidak menjadi riba, agar transaksinya sah. Itu yang pertama dengan ilat apa? Nanti itu berarti emas dan perak, al-dhahab wal fiddah. Al-dhahab, emas dan perak, anak dia. Kemudian yang kedua al-maqtum atau berarti al-qur'an, makanan. Seperti apa? Beras. Rus itu apa? Beras atau nasi? Nasi. Ya beras ya nasi. Seperti Inggris rice. Rice itu beras atau nasi? Ya nasi ya beras. Dadakan ya. Kemudian semua ada beras dan nasi. Terus seperti apa lagi? Ya makanan. Roti, apa lagi makanan? Makanan apa lagi? Coba kabayar. Nasgor. Kemudian seblak. Pokoknya yang memiliki kalau dia berupa makanan, apabila dia malun ribawi itu baik berupa anak dia maupun al-maqtumat yang dia dari emas perak atau uang, berarti kan uang juga termasuk dimasukkan pada anak dia. Dan maqtumat kalau yang makanan, maka dia wajib memenuhi 3 syarat. Apa namanya syaratnya? Syaratnya kemarin ini tahadal illatu wal jinsu. Ittahadat al-illah wal jins. Jins apa jins? Salaman. Jenis. Ittahadat, ilah dan jenisnya sama. Maka syaratnya ada berapa? Ada 3. Yang pertama masalah atau tamasud. Karena harus ingat ke sini, kalau nggak ingat ke sini nanti itu sulit dipahami. Masalah tamassul, yang kedua harus nakdan. Apa? Nakdan. Ulul. Nakdannya ulul wa takabul. Nakdan. Qabul. Ulul dan takabul ini disebut dengan nakdan. Ulul qabul. Jadi sengaja ini nggak diterjemahkan sambil belajar memahami terjemah-terjemah. Jadi kalau nanti baca kita, oh hulul itu ingat, hulul itu kontan. Mau masalah tamasul apa? Harus sama, setara. Kalau 1 kilo dengan 1 kilo, 1 gram harus dengan 1 gram. Kalau hulul harus kontan. Artinya hulul itu apa? Tidak menyebutkan mudah, tidak menyebutkan masa. Misalkan tukar beras dengan beras, berarti kan dia termasuk ittahadat ambilatul hulul. Berarti beras 1 kilo harus dengan beras 1 kilo lagi. Kalau tidak memenuhi satu masalah, yang 1 kilo, yang satu lagi 1,5 kilo, terus ditukar, maka itu riba.
Itu riba. Saya kesini dulu ini menjelaskan. Apabila ilatnya sama, kita ada itu nunggal menjadi tunggal menjadi satu ilatnya, dan kalau jenis sudah jenisnya. Yang disebut ilat itu ini anak dia dan almarhumah. Misalkan jual beli emas dengan emas, ilatnya sama gak? Sama, karena apa? Sama-sama emas anak dia. Emas dengan perak, ilatnya sama gak? Sama, karena masih termasuk anak dia. Jual beli misalkan beras dengan emas, sama gak? Beda. Beda. Yang satu kalau emas itu anak dia, kalau beras almarhumah. Emas dengan karpet atau uang dengan karpet, Beda. beda. Kalau uang itu termasuk anak dia, karpet bukan maklumat malah. Karpet tidak termasuk maklum ribawi berarti kan? Ribawi. Maklumat kadang-kadang karpet. Kalau misalkan itu ya, ini dimaksud dengan ilat. Jadi ilat itu nakiyah ataupun maklumat. Kemudian jenis. Misalkan jenis yang satu berasnya beras raskin, beras bulog misalnya. Yang satu lagi beras super. Misalkan saya menukarkan beras super dengan pulki beras raskin. Sama-sama 1 kilo. Di situ ilatnya sama gak? Sama. Sama-sama apa? Sama. Sama-sama makanan. Jenisnya sama? Sama. Sama. Maka di situ ketika ilat dan jenisnya sama, walaupun tadi berasnya berbeda, yang satu beras murah, itu beras mahal gitu ya. Walaupun jenisnya berbeda, itu tetap satu jenis. Yang berbeda itu hanya nau. Jadi hanya tipenya saja, jenisnya tetap sama, tipenya berbeda. Jadi jenisnya tetap sama, tetapi naunya berbeda. Yang satu beras raskin, satu beras bulog misalnya, yang satu beras super. Tetapi sama-sama nasi, maka ilatnya sama, nasi itu dua-duanya makanan, dan jenisnya sama-sama nasi. Apabila terjadi transaksi yang sama ilatnya